Siapakah dari umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab dalam kubur? Satu, umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab di dalam kubur. Yang pertama, kullus syuhada min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh orang-orang yang ketika akhir hayatnya syahid. Ketika akhir hayatnya syahid. Saya ringkaskan, yang syahid itu yang paling level tertingginya, yang terbunuh demi menegakkan kalimat Allah di medan perang melawan orang kafir, kafir komunis, kafir syiah, kafir musyrikin, kafir-kafir lainnya, perang dalam rangka membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, tentu di atas ilmu, meninggal syahid. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu siapa-siapa yang syahid? Sahabat Nabi menjawab, sebatas yang ini saja. Oh, kalau begitu kata Rasulullah, sedikit amat yang syahid dari umatku. Enggak, yang syahid dari umatku kata Rasulullah belasan kelompoknya. Ada yang tenggelam sementara dia mukmin, matinya tenggelam karena tsunami kah, karena masuk ke dalam musibah, ya intinya maka dia tenggelam, syahid. Ada yang meninggal karena sakit di perutnya, mukmin, dia syahid. Ada yang meninggal karena sakit di kepalanya, mukmin, dia mukmin loh ya, syaratnya mukmin, bukan musyrik ya. Lalu dia meninggal, udah berobat kemana-mana dengan obat yang benar dan halal, enggak sembuh, meninggal, syahid. Siapa meninggal demi mempertahankan akidahnya dan agamanya lalu dibunuh, syahid. Siapa yang meninggal karena dalam proses perjalanan menuntut ilmu, dia meninggal, baik yang sedang di pesantren atau yang sedang pergi menuntut ilmu ke Madinah, mupanya ke Mekah dan sebagainya, atau pergi ke majelis ilmu macam Bapak Ibu, ternyata pulang-pulang meninggal dunia, syahid ya. Ini perjalanan yang mulia. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapapun yang keluar dari rumahnya niatnya nambah ilmu, dia ada fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai dia kembali sampai di rumah. Jadi Bapak Ibu, selama pulang pergi ini perjalanan yang paling berharga dan paling mahal yang Bapak Ibu tempuh, yaitu perjalanan fi sabilillah. Andai ada terjadi apa-apa di jalan, syahid ya. Jadi yang syahid-syahid dari umat Nabi itu amat banyak. Termasuk yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatannya, dibunuh, maka dia syahid. Siapa yang meninggal dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dibakar atau terbakar, bukan membakar diri ya, maka mereka seluruhnya adalah syahid. Ini yang pertama, mereka bebas dari azab kubur. Ditanya, mungkin ditanya, tetapi dalam hadis Imam Ahmad dan At-Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, bahkan yang syahid tidak akan ditanya di dalam kuburnya. Subhanallah. Cuma masalahnya kita kan nggak bisa menentukan kita bisa syahid atau tidak. Ini masalah kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau begitu maka biasakan diri kita ada di atas kebiasaan-kebiasaan yang mulia, di mana jika seseorang meninggal dunia, umumnya kata Nabi kita, seseorang hanya akan meninggal di atas kebiasaan apa yang biasa dia buat. Kalau kebiasaannya baca Quran, biasanya dia meninggal sedang baca Quran. Kalau kebiasaannya puasa Senin Kamis, memang dia rutin, maka sedang puasa itu dia meninggal dunia. Intinya kebiasaan kita lagi ngapain. Kalau kebiasaannya suka gunjingin orang, insya Allah meninggalnya sedang menggunjingin orang, dan seterusnya. Yang kedua, orang yang tidak akan diazab di dalam kuburnya kata Rasulullah SAW, orang yang sedang ribat. Orang yang sedang ribat, R-I-B-A-T-H. Kalau bahasa Arabnya ro, ba, alif, to, ribat. Ribat itu sebuah istilah yang hanya muncul dalam suasana perang. Nah, siapa yang begadang, yang jaga, yang ronda, mengawasi gerak-gerik musuh demi mengamankan kaum muslimin ya. Jadi dia ada di perbatasan nih. Itu grup musuh. Iya, ini sementara ini adalah perkampungan muslim, para mujahidin umpamanya. Dia di sini menjadi ronda.
ya, jadi intel mata-mata ya. Lalu ternyata dia terbunuh, maka dia diharamkan untuk diazab dalam kubur. Haram. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat-sahabatnya enggan menyelenggarakan jenazah seseorang yang memang terkenal banyak buat dosa. Nyentuh pun nggak mau sahabat, udah ninggal, tapi nggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang mau mengapani, tidak ada yang mau menyolatkan apalagi, ya, apalagi mengantarkan ke pusara, ke pemakaman. Rasulullah datang, ada apa? Kenapa kalian tidak menyelenggarakan jenazah orang ini? Bukankah dia muslim? Benar ya Rasulullah, dia muslim. Terus kenapa tidak kalian segera selenggarakan? Ya Rasulullah, selama hidup yang kami kenal orang ini dosa yang dia buat, dosa dan dosa. Hampir-hampir kami tidak pernah melihat dia di antara ahli kesolehan di masjid. Mana pernah ya Rasul? Puasa, kami nggak dengar dia tuh orang puasa. Dia hanya mengandalkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ya Rasulullah, dosa ini dia buat, dosa itu dia buat, dosa itu dia buat. Semua dosa yang dalam Islam dia buat. Kata Rasulullah bertanya, ada nggak di antara kalian sekali aja jadilah pernah melihat dia melakukan suatu amal soleh setelah dia masuk Islam? Salah seorang sahabat angkat tangan, saya tahu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Dia dengan saya pernah dulu ronda, jaga-jaga. Dalam bahasa hadis, kami sama-sama satu malam ribat bareng. Ribat, bukan ribet ya, ribat. Kami pernah ribat bareng. Mendengarkan itu, spontan Nabi Muhammad SAW segera dibukanya, ya, langsung dia sing-singkan, ya. Dia menyelenggarakan, melihat Rasulullah menyelenggarakan, yang lain pada nimbrung, sampai Rasulullah ikut mengantarkan jenazah ini sampai ke liang lahatnya. Disitulah Rasulullah berkata, ashabuka yashhadu, ashabuka yaz'um annaka min ahlin nar. Seluruh saudara-saudara, seluruh sahabat-sahabatmu bersaksi dan mereka menuduh engkau adalah ahli neraka. Wa ana ashhad annaka min ahlil jannah. Sementara kata Rasul, saya bersaksi engkau adalah ahli surga. Dahsyatnya ya, ribat ini dahsyat. Peluang ibu untuk ribat ada. Ibu bakar semangat suaminya, Mas, kamu berangkat Mas, aku bersama orang-orang beriman yang lain di sini, kami akan menjaga diri kami, ya. Mas berangkat. Selama Mas ibu, suami ibu ikut ribat, pahalanya mengalir sepenuh dia dapat. Allahu Akbar. Ya, kalau dia berjihad dapat pahala seberapa banyaknya, dijamin ibu dapat semuanya. Ustadz, kami udah nggak punya suami, kami adalah GJI, Grup Janda Indonesia. Gimana Ustadz? Nggak apa-apa, ada anaknya nggak yang laki-laki, kasih semangat, ngalir ke ibu pahalanya. Ada menantunya nggak yang laki-laki, kasih semangat anak perempuan kita supaya suaminya juga dilepas, ya, kasih semangat. Jadi yang para ibu-ibu bakar semangatnya. Ustadz, menantu nggak punya, anak laki-laki nggak punya, gimana? Biayain orang yang mau, gitu caranya, maka dapat pahalanya semua. Subhanallah. Ya, siap-siapkan dari sekarang, nggak lama lagi loh. Dan di manakah ribat yang paling mulia kata Rasul? Di akhir zaman, ribat yang paling keren, ribat yang paling tinggi derajatnya, ribat yang paling mulia adalah di Syam.